Bab 7. Berpikir positif. Bab ini diawali dengan kutipan yang dikemukakan Norman Vincent Peale yang berbunyi, "Ubahlah isi pikiran Anda, dan Anda pun mengubah dunia Anda." Pendahuluan. Abraham Lincoln suatu ketika pernah berkata, "Kebanyakan manusia sebahagia yang diputuskan oleh pikirannya." Apakah maksudnya bahwa bicara soal kebahagiaan, kita sebenarnya punya pilihan? Ternyata memang begitu. Makin banyak riset tentang dampak pemikiran positif dan negatif terhadap diri kita dan orang lain, yang menunjukkan bahwa kita memiliki potensi untuk mentransformasi diri kita dengan mengubah berbagai kebiasaan pikiran kita. Selama bertahun-tahun, otak dianggap sebagai organ yang sudah menetap dan tidak bisa diotak-atik, bahwa kita sudah tidak bisa berbuat apapun dengan bawaan sejak lahir kita dalam bentuk perangkat keras kita, beserta berbagai kemampuannya. Lalu terbitlah buku Sharon Beckley, Melatih Otak Anda, Mengubah Otak Anda, yang memaparkan dokumentasi pendalaman pertama untuk mendukung pemikiran bahwa kita bahkan dapat mengubah otak kita dengan mengubah pikiran-pikiran kita. Terobosan-terobosan ini menunjukkan bahwa kita bisa menyetel ulang ukuran kebahagiaan, memulihkan tungkai yang lumpuh karena stroke, melatih pikiran untuk memotong siklus depresi dan gangguan mental obsesif kompulsi, serta memutarbalikkan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan pertambahan usia di dalam otak. Selanjutnya, permasalahannya adalah bagaimana kita mesti memulai. Apa yang perlu diubah tentang cara berpikir kita? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, marilah kita perhatikan hal-hal berikut terlebih dahulu. Hati-hati dengan pikiran negatif. Pertama-tama, marilah kita melihat jumlah dan sifat pikiran kita. Kita manusia memiliki antara 12.000 hingga 60.000 pikiran setiap hari. Namun yang mengerikan adalah, menurut beberapa riset, sebanyak 98% pikiran itu sama saja dengan pikiran-pikiran sehari sebelumnya. Dan 80% adalah pikiran-pikiran negatif. Kita adalah makhluk pembentuk kebiasaan. Dan jika benar, ada hubungan antara pikiran dan tubuh, tak heran bila sore hari kita merasa kelelahan, pikiran-pikiran negatif menguras tubuh dengan menciptakan senyawa kimiawi yang negatif pula yang melemahkan tubuh secara fisiologis. Lebih jauh, ketika berbagai pemikiran negatif masuk ke dalam kepala kita, pikiran itu bisa mengendalikan kehidupan kita, berbagai hubungan kita dan takdir kita. Pikiran itu bisa membuat kita tertekan, patah semangat, putus asa, kecanduan, atau cemas. Pikiran itu juga bisa menghancurkan kehidupan relasi kita dan kemampuan kita untuk meraih tujuan dan impian kita. Karenanya, kita harus bisa mengendalikan apa yang berlangsung di dalam pikiran kita. Sebab yang sebenarnya adalah apa yang terjadi di dalam kepala kita akan menemukan jalan keluar ke dalam kehidupan kita. Di sini Anda harus memilih. Anda bisa memegang kendali dan menawan segala pikiran, atau Anda bisa membiarkan mereka mengikat Anda erat-erat
dan membawa Anda ke segala macam jalur yang tidak normal. Untuk itu, Anda dan kita semua membutuhkan cara-cara mengusir pikiran negatif itu dalam diri kita. Beberapa manifestasi pikiran negatif. Peneliti Martin Seligman menyatakan ada 3 pola pikir negatif yang umum, yang oleh sejumlah orang digunakan untuk menafsirkan atau menjelaskan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan mereka. Yang pertama adalah menjelaskan penjelasan-penjelasan pribadi. Dalam pola pikir ini, kalau terjadi kesulitan, penyebabnya karena ada yang salah dengan diri Anda. Sesuatu yang pribadi sifatnya. Misalkan Anda menelpon klien-klien Anda, dan mereka tidak membeli produk Anda. Kalau Anda berpikir, mereka menganggap aku idiot, aku memang payah, aku tidak bisa menjual apa-apa, maka Anda telah menyikapi peristiwa tersebut sebagai kesalahan Anda pribadi, bukan sekedar menganggap, kurasa mereka memang tidak tertarik dengan barang yang kujual hari ini. Yang kedua adalah penjelasan menyeluruh. Anda menafsirkan suatu kesulitan sebagai menyeluruh terhadap seluruh kehidupan Anda. Bukannya sekedar menganggap hal tersebut sebagai suatu kegagalan menjual, Anda mulai berpikir, aku bukan hanya tidak mampu menjual, seluruh kehidupanku juga gagal total. Apapun yang kulakukan, tidak ada yang beres. Aku mengacaukan semuanya. Perasaan kegagalan lain di masa depan dan ibaratnya sebuah tiket menuju depresi dan ketidakbahagiaan. Penafsiran ketiga adalah ketika Anda menyikapi suatu insiden sebagai bukti kualitas permanen tertentu tentang kehidupan Anda. Sudut pandang ini bisa membuat segala sesuatunya tampak seperti tidak ada harapan lagi, dan Anda pun mulai merasa putus asa. Aku bukan hanya gagal menjual, tetapi akan seperti inilah seterusnya. Tidak akan ada yang membeli apapun dariku. Begitu kita berpikir bahwa suatu kejadian buruk akan terus terjadi selamanya, habislah kita. Selain itu, sebagian besar dari apa yang dinamakan pikiran-pikiran negatif itu terdiri dari mengomel dan mengeluh. Pikiran itu harus diubah dengan berfokus pada apa yang mereka inginkan dan bukan pada apa yang tidak mereka inginkan. Mengusir pola pikir negatif. Pikiran negatif yang destruktif tidak boleh memenjarakan dan mengendalikan kita. Pikiran-pikiran itu harus diusir dari kepala kita, yaitu, aku bukan pecundang. Aku makhluk Tuhan. Dia adalah zat yang mengasihi aku dan menolongku dalam setiap langkahku. Ini digunakan untuk melawan penjelasan pribadi yang keliru. Peristiwa itu tidak akan terjadi pada setiap bidang kehidupanku, sebab Tuhanlah yang memegang kendali sepenuhnya dan akan membawa kebaikan dari segala sesuatu yang terjadi. Ini adalah teknik untuk melawan penjelasan-penjelasan menyeluruh yang keliru. Masa depan tidak gersang, dan kehidupanku tidak akan selamanya seperti ini. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan atau menelantarkan diriku. Bersama Tuhan, masa depan selalu penuh harapan. Ini adalah cara
untuk melawan penjelasan-penjelasan permanen yang keliru. Ubahlah pola pikir Anda. Bagaimana Anda mengubah pola pikir dan mengubah kehidupan Anda? Anda memulai dengan memantau pikiran-pikiran Anda, mengatur mereka, menyaring, mengawasi mereka, seperti orang tua mengawasi anak-anaknya. Anda melakukannya dengan cara mengawasi diri Anda sendiri. Kalau-kalau Anda membuat penafsiran-penafsiran yang membawa malapetaka tentang berbagai peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa yang akan datang. Ini caranya berkomunikasi dengan diri sendiri dengan menakut-nakuti. Sesuatu terjadi, atau mungkin akan terjadi, dan kita berpikir, aduh, tak mungkin aku bisa mengatasinya. Ini gawat sekali. Atau, duniaku akan runtuh kalau ini terjadi. Pasti bakal gawat. Aku tidak tahan. Pada kenyataannya, hal-hal yang Anda khawatirkan mungkin memang berat atau sulit. Tetapi dunia Anda tidak akan runtuh karenanya. Dan Anda bisa mengatasinya. Tapi, kalau Anda memikirkannya dengan cara yang membuat Anda tertekan dan destruktif, maka kekuatan-kekuatan itu akan terwujud dengan sendirinya. Dan sebagai akibatnya, Anda tidak berfungsi dengan cukup baik untuk mengatasinya. Cobalah sisihkan waktu untuk mencari tahu dari mana Anda mendapatkan pandangan-pandangan seperti itu tentang diri Anda sendiri, atau tentang dunia, atau tentang masa depan. Mungkin ada alasan-alasan yang sangat kuat yang membuat Anda mempunyai cara berpikir demikian. Misalnya, mungkin Anda memiliki pandangan negatif tentang diri Anda akibat beberapa orang di masa lalu Anda. Kalau Anda dibesarkan dalam lingkungan yang selalu mengkritik, maka kritik-kritik itu akan menempel terus dalam ingatan sampai Anda mengusirnya dan menggantinya dengan suara-suara yang baik. Atau Anda punya trauma tertentu tentang hidup ini, karena Anda pernah mengalami pelecehan berat atau trauma di masa lalu. Dan hal itu mempengaruhi cara berpikir Anda pada tingkatan-tingkatan yang sangat dalam. Langkah penting untuk mengubahnya adalah dengan mencari tahu mengapa Anda mempunyai cara berpikir tertentu. Berikut adalah beberapa cara untuk memahami dan mengubah pola berpikir Anda. 1. Pantau dan amati. Tundukkan semua cara berpikir itu dan buatlah mereka patuh. 2. Analisis. Pertahankan mana yang benar dan tolak semua yang salah. 3. Gantikan yang salah atau yang buruk dengan kebenaran atau kebaikan. 4. Jalani kebenaran atau kebaikan itu dengan keimanan atau keyakinan, meski kadang bertentangan dengan apa yang Anda rasakan. 5. Cari akar penyebab suara-suara di kepala Anda. Dari mana asalnya dan siapa yang mengatakannya. Berikutnya, lepaskan diri Anda dari pengaruh dan belenggu suara-suara masa lalu. Selanjutnya, buka diri Anda pada orang-orang baru yang menyayangi dan mendukung Anda. Setelah itu, jadikan bagian dari pikiran Anda pesan-pesan baru yang mendukung dan memberikan pengakuan bagi Anda, yang berasal dari orang-orang yang memberikan pengaruh positif
dalam kehidupan Anda. Selanjutnya, baca kitab suci dan materi lainnya yang mengandung kebenaran atau kebaikan yang memberikan inspirasi. Setelah itu, dengarkan guru-guru dan para pembicara yang memberikan inspirasi. Selanjutnya, ingat-ingat firman-firman Tuhan, sehingga selalu terpatri dalam benak Anda. Terakhir, kumpulkan pengalaman-pengalaman baru yang menyanggah pesan-pesan lama di kepala Anda. Kekuatan berpikir positif. Secara umum dapat dikatakan bahwa kekuatan pikiran itu adalah jumlah total dari seluruh kekuatan dunia mental, termasuk kekuatan yang digunakan dalam proses berpikir. Kekuatan pikiran itu meliputi kekuatan kehendak, kekuatan keinginan, kekuatan perasaan, dan kekuatan pemikiran. Kekuatan itu meliputi tindakan sadar dalam semua fasenya. Bahkan kekuatan itu meliputi apa saja dan segala sesuatu yang ditempatkan dalam tindakan melalui pikiran, dengan pikiran atau di dalam pikiran. Jika Anda memiliki ambisi, keinginan, atau mimpi tertentu, pikirkan ambisi, keinginan, atau mimpi itu sepanjang waktu. Pelihara mimpi atau ambisi itu tetap berada di pikiran Anda. Prinsipnya adalah Anda perlu mengarahkan kekuatan penuh pikiran Anda pada mimpi atau visi itu, tanpa menghiraukan berbagai keadaan atau kondisi. Setelah itu, apakah Anda memikirkan pikiran positif terhadap ambisi atau mimpi yang akan Anda capai? Berpikir positif ditandai dengan perasaan kebulatan tekad dan ketetapan hati di seluruh sistem saraf. Bila setiap syaraf merasakan kepastian, kekuatan, dan kegigihan, itu artinya Anda berada dalam sikap positif. Dan apapun yang Anda lakukan saat itu akan membuahkan hasil di sepanjang jalan menuju ambisi atau mimpi tersebut. Jika Anda berada dalam pikiran positif, Anda tidak pernah gelisah atau terganggu, atau tidak pernah gelisah atau susah. Bahkan, makin positif Anda, makin dalam ketenangan Anda, dan makin baik pula kontrol diri Anda pada seluruh sistem Anda. Orang yang berpikir positif bukanlah orang-orang yang berbuat secara terburu-buru dan serampangan, tanpa mempedulikan pertimbangan atau tindakan konstruktif, melainkan orang yang sepenuhnya tenang dan terkontrol dalam setiap keadaan. Orang itu benar-benar penuh dengan energi, sehingga setiap atom dalam dirinya selalu siap dalam keadaan apapun untuk berbuat dan berprestasi. Berpikir positif atau disebut juga baik sangka, sangat besar manfaatnya bagi pemiliknya maupun bagi orang lain. Bahkan sikap Tuhan terhadap kita dan di sekeliling kita amat dipengaruhi oleh pikiran kita. Tuhan menciptakan berbagai kejadian di alam semesta ini melalui pikiran kita, sehingga realitas yang ada di sekitar kita dibentuk oleh pikiran kita. Oleh karena itu, sebenarnya kita bertanggung jawab terhadap terjadinya berbagai peristiwa di sekitar kita. Kalau kita berpikir positif tentang Tuhan, kesuksesan, keadilan, kemakmuran, dan hal-hal lain yang baik akan menghampiri
dan terjadi di sekeliling kita. Sebaliknya, jika kita memiliki pikiran negatif, maka kegagalan, kerusakan, kecelakaan, dan hal-hal lain yang kurang baik akan terjadi. Berpikir positif kepada orang lain sangat penting, baik ke dalam maupun keluar. Ke dalam, pikiran ini memberi pengaruh yang positif kepada pemiliknya. Si pemilik sungguh sehat secara psikologis, sebab dalam hatinya tertanam bahwa semua orang akan berbuat baik kepada setiap orang, karena pada dasarnya setiap orang itu baik. Ketika mendapat perlakuan buruk dari orang lain, ia akan mencari sebab persisnya orang itu berbuat begitu. Jika sudah menemukannya, ia akan memakluminya. Keluar, pikiran positif mampu mengubah sikap buruk orang lain menjadi lebih baik kepada kita. Betapa tidak, sikap orang lain kepada kita sebenarnya lebih banyak ditentukan oleh sikap kita kepada orang lain. Jadi, penentu perubahan sebenarnya ada di dalam diri kita, bukan pada orang lain. Membangun pikiran positif. Untuk mengembangkan pikiran positif, perlu ditumbuhkan berbagai kualitas yang membentuk pikiran positif. Buatlah pikiran positif itu menjadi satu titik untuk memberikan seluruh perhatian Anda pada apa yang ingin Anda kerjakan. Dan beri perhatian itu kekuatan dan kebulatan tekad. Pikiran positif tidak saja memberi Anda kemampuan untuk menggunakan semua kekuatan yang Anda miliki secara lebih baik, tetapi juga memberi Anda kepribadian, yakni kepribadian yang akan membuat menjadi terpilih ketika dibutuhkan orang yang memiliki kekuatan. Hal lain dalam penggunaan pikiran positif secara tepat adalah membuat setiap tindakan mental menjadi konstruktif. Dan tindakan mental yang konstruktif merupakan tindakan yang didasarkan pada keinginan kuat untuk meningkat, meraih, mencapai, dan menjangkau. Pendek kata, untuk menjadi lebih luas dan lebih besar, dan untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih bernilai daripada yang sudah dilakukan sebelumnya. Isilah pikiran Anda terus-menerus dengan keinginan yang bersifat membangun, dan buatlah keinginan itu menjadi kuat, sehingga bagian dari sistem Anda akan terus-menerus merasa bahwa dirinya akan menjadi lebih besar, lebih mampu, dan lebih efisien. Hindari semua sikap yang merusak pikiran, seperti kemarahan, kebencian, kedengkian, kecemburuan, dendam, depresi, kekecewaan, kecemasan, ketakutan, dan sebagainya. Jangan pernah membenci, jangan pernah melawan apa yang salah, dan jangan pernah berusaha melakukan pembalasan dendam. Gunakan bakat Anda dengan cara terbaik, maka hal yang terbaik yang ada di dalam diri Anda akan datang secara positif kepada Anda. Pertahankan pikiran yang positif. Hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan kita. Kita jatuh sakit, kita berbuat kesalahan, atau mengalami patah hati. Kita sering mengalami kekecewaan, dan sering dihadapkan pada situasi yang sepertinya tidak terpecahkan. Tetapi walaupun betapa buruknya situasi yang terjadi, sangatlah penting untuk memandangnya secara positif daripada negatif.
Sebenarnya, dalam masa-masa sulit inilah, ketika segalanya tidak berjalan dengan benar, kita benar-benar memerlukan suatu sikap positif. Hal ini berarti mengembangkan kemampuan untuk mencari makna, bahkan dalam kesulitan yang paling buruk, untuk memandang apa yang terjadi pada kita sebagai sebuah pesan atau hadiah. Jika Anda merasa hal ini tidak mungkin, ingat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan jika Dia akan membantu kita. Hal ini bukan berarti bahwa kita tidak akan mengalami musibah. Tetapi, sebaiknya kita mencari pelajaran atau hikmah yang datang bersama kejadian-kejadian yang tidak menguntungkan. Sudut pandang ini dapat membantu kita menerima apapun yang menghadang jalan kita dan memandang krisis sebagai suatu kesempatan. Berpikir positif dapat menyalakan gen kita, merangsang otak dan tubuh kita untuk memproduksi hormon-hormon yang bermanfaat. Berpikir positif tidak hanya mengantarkan kita kepada kesuksesan, tetapi juga kepada kebahagiaan. Sebagai penutup, Kazuo Murakami, ahli genetika terkemuka dunia, mengingatkan kita, yang penting bagi kita adalah mematikan sebanyak mungkin gen-gen berbahaya dan mengaktifkan gen-gen yang membantu, membuat mereka bekerja bagi Anda. Sikap itu disebut pemikiran genetik. Dan menurut riset dan pengalaman, ini adalah cara yang efektif mempengaruhi gen-gen dan memperbaiki hidup Anda. Adapun yang dimaksud dengan pemikiran genetik di sini tidak lain adalah pemikiran positif. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.